Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis salati wa taqaddama ma'na salati lughatan wa syar'an. Wa arkanus salati 18 ruknan. Ahaduha an-niyatu wa hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Fa in kanat as-salatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin masalan aw kanat as-salatu naflan data waqtin karatibatin aw dati sababin kal istisqai wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa sya'a wa qu'uduhu muftarishan afdal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, fasal menjelaskan beberapa rukun sholat. Faslun fi arkanis sholati, fasal yang menjelaskan tentang beberapa rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Makna sholat itu telah didahulukan secara lughat dan secara syariat. Itu telah didahulukan pada bab sebelumnya. Wa arkanus sholati 18 ruknan. Dan rukun-rukun sholat itu ada 18. Apa itu? Apa aja itu? Ahaduha, salah satunya adalah an-niyatu. Jadi salah satu rukunnya sholat yang ada 18 itu salah satunya adalah an-niyat. Apa itu niyat? Wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Yakni adalah kita bermaksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Contohnya kita sholat, kita niat sholat, maka bersamaan dengan kita melakukan sholat tersebut. Wa in kanat sholatu fardhan wa fa in kanat as-sholatu fardhan wajaba niyatul fardhiyati wa qasdu fi'liyati. Jika sholat tersebut adalah sholat fardu, maka di dalamnya diwajibkan untuk niyatul fardiyah, yakni niat fardu dan niat dan qasdul fi'li, dan kita melakukan, kita bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, dan takyid nama sholat tersebut. Contohnya min subuhin au dhuhrin masalan. Contohnya seperti subuh au dhuhr, seperti itu misalnya. Jadi jika sholat tersebut adalah sholat fardu seperti sholat 5 wajib, maka di dalam niat tersebut itu diwajibkan niyatul fardiyah, yakni kita mengucapkan usolli fardhah. Fardhah itu adalah niyatul fardiyah. Terus juga wajib qasdul fi'li, yakni kita mengucapkan usolli, itu adalah qasdul fi'li. Dan wajib takyin itu adalah nama untuk sholat tersebut. Contohnya kita melakukan sholat duhur, maka takyin kita dalam niat tersebut itu adalah takyin niat sholat duhur. Sholat takyin itu adalah menentukan nama sholat tersebut. Wa in kanat au kanat as-shalatu naflan dati waktin karatibatin au dati sababin kal istisqai wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha la niyatun nafiyah. Adapun jika sholat tersebut adalah sholat nafil, sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rotibah, yakni sholat yang dilakukan setelah sholat fardu, au dati sababin kal istisqai, atau sholat sunnah yang dia itu memiliki sebab seperti sholat istisqa. Sholat istisqa itu mempunyai sebab, yakni sebabnya apa? Sebab meminta hujan kepada Allah. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Maka di dalam niat sholat tersebut wajib untuk kita melakukan untuk meniatkan qasdul fi'li, menyertakan qasdu fi'li, yakni kita mengucapkan usolli, dan
ta'yin, yakni kita menentukan nama sholat tersebut. Contohnya adalah sholat istisqa. Dan adapun niat nafiyah, yakni niat kesunahan, itu maka tidak diwajibkan. La niatun nafiyati, tidak diwajibkan niat nafiyah, niat kesunahan. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati, dan yang nomor 2 adalah berdiri disertai dengan adanya kemampuan alaihi kepada musolli, orang yang sholat tersebut. Fa in ajaza 'anil qiyami, dan jika orang tersebut, orang yang sholat itu tidak mampu untuk berdiri, maka qa'ada kaifasa'a, maka orang yang sholat tersebut boleh melakukan boleh duduk seperti apapun yang dia mau. Adapun yakni duduk, tata cara duduk yang paling afdilah, yang paling afdal, yang paling utama adalah wa qu'uduhu muftarisan afdal. Adapun itu duduk yang paling afdal ketika seorang musolli itu tidak bisa melakukan qiyam, tidak bisa melakukan berdiri, maka dia itu boleh melakukan duduk, sholat dengan duduk. Dan cara duduk yang paling utama adalah iftiros. Iftiros itu adalah duduk ketika posisi duduk di antara 2 sujud dan duduk ketika sholat, ketika tasyahud awal. Itu namanya iftiros. Jadi iftiros itu adalah duduk ketika posisi bangun di antara, yakni sujud istiroha, yakni duduk di antara 2 sujud dan duduk ketika tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.